Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Romsiatun dengan NIM 211105020025 dari kelas Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kyai Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan memberikan komentar terkait review materi saya yang di awal dengan judul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Pada dasarnya dari pengertian ilmu ekonomi itu sendiri dapat kita tarik 3 kesimpulan yang akan kita bahas adalah termasuk poinnya di sana kita akan membahas tentang kebutuhan manusia, tentang perilaku manusia dan bagaimana untuk memuaskannya. Yang mana dalam ilmu ekonomi Islam itu sendiri ialah saling berkaitan dengan ilmu ekonomi. Pada titik poin di sini dalam ilmu ekonomi Islam itu hanya pada prinsip-prinsipnya yang mengandung nilai dalam Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas untuk mencapai falah. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan falah. Istilah falah ini dijelaskan atau diartikan sebagai kesejahteraan, keselamatan, dan juga kebahagiaan. Yang mana tentunya ilmu ekonomi itu sendiri mempunyai tujuan-tujuan untuk bagaimana manusia itu dapat sejahtera, bagaimana manusia itu dapat dipuaskan, dapat menjagalah istilahnya tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Menurut ekonomi yang berkembang itu kita ada 2 aliran, yaitu kapitalis dan sosialis, di mana di sana memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, di sana juga ada ekonomi Islam yang mana menganut paham di antara keduanya, yaitu aliran kapitalis dan aliran sosialis. Yang mana perbedaan tersebut sudah saya jelaskan di awal di review materi saya. Di sana kita bisa memahami bahwa antara Islam kapitalis dan sosialis itu adalah satu hal yang saling bersangkutan begitu. Dasar-dasar ilmu ekonomi Islam ini memang sudah sudah dijelaskan bahwa ekonomi Islam ini dasar-dasarnya ada 6, ada tauhid, asidik dan amanah, mengakui hak milik individu dan hukum, al-adlah atau keadilan, atau al-jun atau keseimbangan, atau tolong menolong. Di sana sudah jelas bahwa kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa, juga tidak bisa melupakan tentang keesaan Allah itu sendiri. Yang dimana yang kedua asidik dan amanah, kita harus amanah, kita harus percaya bahwa apa yang Allah kasih itu yang sudah yang terbaik buat kita, dan apa yang kita punya itu harus dijaga gitu baik-baik. Dan yang ketiga mengakui hak milik individu dan hukum. Kita harus sadar gitu, bagaimana perbedaan antara hak milik kita pribadi, hak milik orang lain gitu. Kita tidak boleh mengambil haknya orang lain gitu. Yang kedua adalah keadilan, gimana prinsip keadilan ini harus kita junjung gitu. Bagaimana keadilan ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tawazun, yaitu keseimbangan. Kita harus menyeimbangkan yang mana kebutuhan kita, yang mana keperluan kita, itu kita harus seimbangkan begitu. Yang terakhir ialah ataun atau tolong menolong. Dalam hal tolong menolong ini tentunya sudah jelas bahwa kita tidak bisa hidup dalam kesendirian. Kita juga membutuhkan orang lain, yang mana kita tidak luput dari hal tolong menolong. Prinsip ilmu ekonomi Islam di mana kita ini harus menghindari maghrib di mana ada beberapa komponen. Ini yang pertama maisir. Sebenarnya apa sih maisir? Maisirnya adalah jenis transaksi yang permainannya yang ada di dalamnya ini terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dan pihak yang kalah oleh pemenangnya. Di mana mudahnya istilah ini dapat dipahami sebagai judi atau taruhan.
lain diharamkan, tindakan ini juga termasuk dalam kategori dosa besar. Nah, contoh maisir di sini adalah game online dengan konsep taruhan seperti hex domino dan taruhan dalam bentuk togel dengan skema transaksi pembelian, kupon dan menebak beberapa digit angka. Yang kedua adalah gharar, di mana biasanya terdapat dalam transaksi jual beli dan bisnis, di mana terdapat ketidakjelasan komoditas objek akad sehingga para pihak tidak mengetahui kondisi, jumlah atau wujud barang yang diperjualbelikan. Seperti halnya jual beli terhadap burung yang sedang terbang atau ikan yang sedang ada di kolam. Menurut Imam Al-Qarafi, gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Seperti itu. Yang terakhir adalah riba, yang dimana istilah riba ini kita tahu sendiri. Istilah riba ini berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan ribun atau laba. Dalam prinsip ekonomi Islam ini kita juga mengenal halal haram, di mana halal dan haram ini adalah sesuatu hal yang baik atau yang tidak baik, sesuatu hal barang yang baik ataupun yang tidak baik. Bagaimana halal haram itu kita terapkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Sejalan dengan itu kita harus mengetahui apakah ini halal dan haram. Jadi halal haram itu memberikan kita bahwa memberikan pengertian atau pandangan kita bahwa dalam hal ini, dalam hal ekonomi kita tidak bisa sewena-wena gitu, begitu. Selanjutnya tentang karakteristik ekonomi Islam. Di sini sudah dijelaskan bahwa ekonomi Islam ini terikat dengan yang namanya akidah dan syariah akhlak, yang mana itu memang menjadi sebuah karakter dari Islam itu sendiri gitu. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang mana manusia sebagai khalifah ini hanya sebagai titipan. Allah memberikan itu semua, kita sadar bahwa itu bukan kepunyaan kita, tapi itu hanyalah titipan seperti. Yang ketiga, larangan maisir, gharar dan riba. Sudah saya jelaskan tadi bagaimana maisir, gharar dan riba ini sudah sangat-sangat kita hindari ya kalau bisa. Bagaimana kita menerapkan ekonomi Islam itu sendiri dengan sebaik-baiknya begitu. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Antara melindungi kita dengan masyarakat, kita juga harus seimbang. Jangan kayak kita melindungi diri kita sendiri nih, kita tidak peduli dengan tetangga kita tidak peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Itu juga jadi hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita begitu. Yang kelima adalah keseimbangan antara karunia dan keberadaannya. Antara karunia yang Allah kasih dan itu juga pasti ada kan, dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa yang mana Allah yang sudah berikan kepada kita itu memang harus kita jaga gitu keseimbangannya. Kita juga tidak boleh semena-mena gitu tentang apa yang sudah Allah titipkan kepada kita, entah itu dalam bentuk material atau apapun itu begitu. Yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah bimbingan konsumsi, yang bagaimana konsumsi ini harus kita jaga, harus kita terapkan sebaik-baik mungkin. Tidak boleh berlebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangi, intinya sewajarnya saja, semampunya saja gitu. Yang selanjutnya petunjuk investasi, bagaimana Allah memberikan kepada kita juga melihat kita ke depannya akan bagaimana. Kita harus menerapkan investasi itu sendiri, yang bagaimana itu juga bisa menjadi tabungan kita begitu. Yang terakhir zakat. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kadang Allah memberikan sebuah musibah untuk kita bahwa kita sadar akan kurangnya kita zakat, kurangnya kita beramal. Kadang kita juga pamrih seperti itu. Jadi semua hal yang Allah titipkan itu sudah ada porsinya masing-masing. Nah, itu juga punya kewajiban untuk kita menzakatkan gitu.
Mungkin cukup sekian komentar saya pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.